Astagfirullahaladzim, dan persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Makin panjang kurikulum vitae-nya itu artinya makin gak kredibel. Iya. Kalau kita melihat riwayat dari para ulama salafus saleh itu, yang paling banyak itu riwayat gurunya. Nah sekarang ini yang tidak jelas gurunya, sibuk dengan deretan-deretan itu. Makanya saya itu kalau suruh ngirim kurikulum vitae itu menangan apa yang perlu saya ceritakan. Disebut penulis buku bestseller, sama bukunya Imam Nawawi hadis arba'in, wah nggak ada apa-apanya itu, langsung jeblok. Kalau tebelnya buku kado pernikahan untuk istriku segini, itu dibanding Tarikh Ad-Dimashqi yang ditulis oleh Ibnu Asakir, itu tebalnya 83 jilid, tiap jilid 1000 halaman. Nah, dan belum ada yang menerjemahkan di Indonesia. Sebenarnya kalau terjemah cukup bagus juga ya. Cuma mungkin pusing yang terjemah, karena karya terjemah itu kalau hadis-hadisnya Al-Quran yang nggak ditulis Arabnya itu membengkak kira-kira 4-5 kalinya. Jadi kalau 80.000 halaman ya jadi 400.000 halaman. Mau nyebut tebal yang lebih tipis saja dah. Yang lebih tipis dari Tarikh Ad-Dimashqi adalah Tarikh At-Tabari. Yang lebih tipis lagi itu adalah Al-Bidayah wa Nihayah, yang ditulis oleh Yahya bin Katsir alias Ibnu Katsir. Yang itu pun tebalnya kalau pakai bahasa Jawa Timuran sakbo, tebel banget itu. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang menjadi orang dengan kegemaran melestarikan athar dari masa jahiliyah. Apa athar masa jahiliyah? Nah, athar masa jahiliyah itu suka menggelari diri sendiri dengan gelar-gelar yang wah, dan mengajari anaknya juga dengan sebutan-sebutan yang wah. Di antara athar zaman jahiliyah itu kita temui dalam surat Ad-Dukhan ayat 49, yakni 49 ya, yakni sebutan yang diberikan oleh Amr bin Hisham alias Abu Jahal, tetapi nama yang diberikan kepada dirinya sendiri, dan itu kelak akan menjadi olok-olok dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang bersangkutan adalah Al-Azizul Karim, yang perkasa mulia. Nah, 3 hal yang membinasakan: mengikuti hawa nafsu yang diikuti, yang ditaati, kemudian hawa nafsu yang diikuti, kemudian kekikiran yang ditaati, dan yang ketiga adalah membanggakan diri alias ujub. Dan 3-tiganya hari ini, wabil khusus yang pertama dan kedua, itu justru yang diajarkan dalam berbagai acara motivasi untuk anak. Anak diajari saya bisa, saya hebat. Itu semua adalah athar dari zaman jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah Allah Ta'ala karuniakan kepada saya anak baru 7. Iya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni saya
atas kesalahan-kesalahan saya dalam mengasuh anak, wabil khusus edisi-edisi awal. Anak pertama, kedua, ketiga itu saya dulu ya terpengaruh, saya salah menasihat, bismillah, insya Allah bisa. Itu ucapannya yang pakai insya Allah, pakai bismillah, tapi ruhnya tetaplah ruh yang bukan dari Islam ini. Nah, saya lalu dengar, what is the meaning of dengar in Indonesia? Mohon maaf, maklum ini memang Jawanya masih belum hilang ya. Ketika mendengar muadzin menyerukan hayya 'alas shalah, setelah itu hayya 'alal falah. Masya Allah, ternyata seruan sukses itu sejak dulu sudah ada. Yang kalau di Jogja langgangnya menjadi rada aneh ya. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Itu masih mending kalau ada dok. Saya di Jogja itu ada yang merasa deg-degan kalau sholat jamaah itu. Kenapa? Kalau imamnya pas langgang Jawa itu kurang bisa konsen saya. Itu ya ada aja. Terus lagi. Nah jawabannya itu bukan bismillah, insya Allah bisa, bukan. Jawabannya apa? La haula wala quwwata illa billah. Lalu ada apa di balik itu? Dan ternyata hauqalah itu merupakan sesuatu yang dilazimkan, dipaksakan, diucapkan, dibiasakan sampai menjadi iltizam, sampai menjadi sikap hidup, menjadi komitmen dari para sahabat radhiyallahu anhum, generasi tabi'in dan tabi'in hingga generasi sesuatunya. Mereka membiasakan diri, merasa dirinya lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah lah yang Maha Perkasa. Maka saya berusaha untuk mengubah motivasi kepada anak saya yang nomor 5 wabil khusus dan berikut-berikutnya, meninggalkan yang semacam itu, dan kita tanamkan bahwa berusaha dengan sungguh-sungguh tidak ada hubungannya dengan keberhasilan sekarang. Apakah kalau mau apakah kaya itu berhubungan dengan kecerdasan? Enggak. Banyak orang yang sekolahnya SMA aja nggak lulus, ya kaya kan? Ya. Nah, semua itu dalam kerangka memenuhi fardu kifayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagaimana mungkin anak akan dapat memegangi itu? Mohon doanya, mudah-mudahan anak-anak saya ini bisa lebih baik. Hari ini yang nomor 5, nomor 6 ini wabil khusus. Senin itu sudah pasang rambu-rambu. Itu puasa Senin Kamis gitu ya. Meskipun teman-temannya nggak puasa, dan meskipun ya ada yang menolak kadang-kadang itu. Nah, kita akan bahas berikutnya. Ini kan cuma sekedar ilustrasi saja. Nah, kita tanamkan kita itu lemah, nah, tapi Allah Maha Perkasa. Kita itu nggak bisa, nah, tapi Allah Maha mampu segala-galanya. Allah itu Maha kuat. Allah itu sangat dekat pertolongannya dengan sangat dekat pertolongannya, lebih dekat dibanding beberapa ayat kita. Nah, lalu apa saja hal-hal yang paling pokok sebelum kita bicara hal-hal yang paling pokok untuk kita gali? Maka yang pertama adalah kualifikasi orang tua. Saya mau tanya, ada nggak orang tua bergilih, orang tua udah karu-karuan, anaknya baik? Banyak. Dan sebaliknya ada nggak orang tua sip, wah kenceng tok, anaknya error? Banyak juga. Apakah orang tuanya kurang bersungguh-sungguh? Tidak. Lalu apa yang membedakan mereka? Inilah yang perlu kita pahami. Dan ini sekaligus pelajaran buat guru-guru di berbagai sekolah. Yang diperlukan itu bukan menuntut orang tua agar sama dengan sekolah. Kalau kita menuntut orang tua agar sama dengan sekolah, orang tua stres gak masuk ke sekolah kita, malah masuknya di sekolah lain yang akidahnya berbeda, malah bahaya kan? Nah, apa yang menyamakan di antara orang tua error tapi anaknya sih, akidahnya bagus, perjuangannya kenceng,
Apa yang membedakan? Di luar bahwa ada yang betul-betul kita nggak dapat menjelaskan kecuali semata-mata dengan bahasa takdir, tetapi ada hal-hal yang dapat kita telusur di antara orang-orang error yang anaknya itu. Yang pertama adalah kita jumpai ada orang-orang yang nggak karu-karuan itu, tapi dan mereka menyadari dirinya itu jelek. Maka mereka ini senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keturunannya menjadi orang-orang yang baik. Kemauannya sangat kuat, keinginannya sangat besar, dan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luar biasa, tidak menyandarkan pada kemampuan diri sendiri. Munajat senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagiannya ada yang doanya itu senantiasa diperdengarkan kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu tahu betapa mulianya tauhid, betapa mulianya iman, sehingga anak-anak itu berusaha untuk meraihnya. Yang kedua, ada di antara orang-orang yang jelek-jelek itu, bukan tadi kita baik ya, di antara orang yang jelek-jelek itu, ada kalau terus dimarahan jelek itu ya, masya Allah ya. Itu memang mereka jelek. Memang mereka jelek. Saya mendapati beberapa kasus itu tato di sini, tetapi mereka pasang badan terhadap agamanya, terhadap orang-orang alim, padahal itu jelas tidak karuan. Nah, ada di antara mereka yang kemudian Allah Ta'ala berikan hidayah sehingga husnul khatimah, tetapi ini menjadi wasilah bagi baiknya anak-anak mereka. Nah, pertanyaannya adalah, manakala kita hari ini menghadiri masjid-masjid, menghadiri majelis-majelis ilmu, apakah yang kita katakan kepada anak-anak kita? Jangan-jangan ketika kita memotivasi anak-anak kita belajar agama, motivasinya bukan akhirat, bukan agama, melainkan dunia. Dan ini yang perlu kita khawatiri, karena ada masa sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang zaman fitnah, sebagaimana dikatakan oleh Ad-Darimi, salah satu tandanya adalah yang kelima dua tufuk di al-ghaib. Orang-orang mendalami agama bukan untuk agama. Kok bisa? Bapaknya mungkin dai, meskipun mungkin hanyalah penceramah saja. Tidak setiap penceramah itu dakwah. Karena di antara orang yang ceramah itu hanyalah orang-orang yang bekerja. Mohon maaf ya. Bapaknya mungkin dai, tapi ketika memotivasi anaknya mempelajari agama ini bukan dengan seruan-seruan agama, melainkan, nak, kalau kamu belajar ini, nak, kalau kamu belajar agama sungguh-sungguh, nak, nanti kamu jadi orang mulia. Mulianya benar, tetapi syarah harus mulia itu. Penjelasan harus mulia itu yang sebenarnya menjadi berbahaya. Nanti kamu akan diundang kemana-mana. Nah, di sini mulai orang-orang akan menyambut kedatanganmu. Nah, ini errornya. Mulianya benar, syarahnya yang error. Sehingga anak-anak itu pun belajar agama, menghafalkan Al-Quran dan lain-lain, tapi niatnya, himmatnya, passionnya bukan passion akhirat, melainkan passion dunia. Doa apa ada? Oh ada. Lihat nanti surat Isra ayat 16. 18 atau 16 ya? Lihat Quran surat Hud ayat 15-16. Ada orang-orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ibadah maupun amal soleh, tapi niatnya adalah yang dituju yang adalah dunia, bukan akhirat. Bukan akhirat. Lalu apakah yang perlu kita tanamkan pertama kali kepada anak? Yang perlu kita tanamkan di awal, dan ini juga seharusnya
menjadi perhatian para guru adalah tauhid. Tauhid itu apa? Mempercayai, meyakini Allah Ta'ala sebagai satu-satunya ilah, bukan cuma memahami. Saya mau tanya, orang-orang jin itu paham agama enggak? Oh, paham. Justru yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang munafik yang alim lisannya. Lebih berbahaya dibanding orang munafik yang bodoh. Kenapa? Sekali dia bicara ketahuan salahnya. Tapi orang munafik yang alim lisannya, wah, itu jauh lebih berbahaya. Dan kita perlu berhati-hati melindungi iman kita, sebagaimana kita perlu berhati-hati melindungi iman anak kita. Yang biasa Twitteran bisa ngecek akun dari seorang syekh yang sekarang sudah tidak dianggap lagi. Hafal Quran, ya, menjadi imam di Kuwait waktu itu. Jadi imam di Kuwait itu beda dengan jadi imam di Jogja. Kualifikasinya beda jauh. Namanya Dr. Solah Ar-Rasyid. Bukan Soleh Ar-Rasyid ya, Solah Ar-Rasyid. Dr. Solah Ar-Rasyid. Nah, saya mendengar murotalnya itu gemetar ketika mengenai buruknya orangnya. Nah, akun Twitternya itu @salrasyid, SALRASHID, Salrasyid. Dia termasuk orang yang hari ini gigih menyerukan doa itu buruk bagi manusia, dan sangat gigih menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelumnya adalah imam di Kuwait, hafal Quran 30 juz juga, hafal Quran. Solah Ar-Rasyid. Dari mana pintu fitnahnya, fitnah subhat itu? Ketika dia mempelajari salah satu varian training dari New Age Movement, yakni NLP. Samar. Tetapi ada ajaran-ajaran yang samar itu. NLP, hipno itu mengajarkan hal-hal yang sekitar itu nggak ada masalah. Misalkan nanti di beda training beda istilahnya, ada yang asumsi dasar, ada yang credo, ada yang adagio, beda-beda istilah sama maksudnya. Misalnya realitas itu tidak penting, yang penting adalah persepsi. Nah, itu diajarkan dalam beberapa training itu. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru mengajarkan doa kepada kita ini, yakni Allahumma arnal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arnal batila batila warzuqna ijtinabah. Nah, doa itu isinya apa? Memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjuki bahwa yang benar itu benar, bukan mempersepsikan al-haq sebagai yang batil. Artinya kita memohon perlindungan dari salah persepsi, warzuqna ittiba'ah, dan memohon rezeki untuk mampu mentaatinya, mengikutinya. Jadi taat itu merupakan rezeki yang sangat besar. Nah, wa arnal batila batila warzuqna ijtinabah, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjuki bahwa ditunjuki sehingga kita mampu melihat bahwa yang batil itu batil, bukan persepsi yang batil sebagai yang hak. Warzuqna ijtinabah, dan diberi rezeki untuk mampu menjauhinya. Nah, ini sekedar contoh saja. Lalu kalau begitu, apa yang bedakan? Jika sekedar pengetahuan itu masuknya dalam sistem kognisi kita, kalau saya boleh pakai bahasa psikologi. Ini rumah sakit
tenaga kesehatan di sini ada nggak yang merokok? Banyak. Padahal ya ada bagian sudah banyak kasus kan orang kena paru-paru, banyak. Apakah kurang mereka? Enggak. Ini contoh nyata bahwa pengetahuan seseorang tentang kebenaran tidak dengan sendirinya menjadikan seseorang itu mengikutinya. Para orientalis itu tahu agama Islam enggak? Aku sangat tahu. Jangan-jangan kita kalah bahasa Arabnya, atau memang kalah jauh. Anda tahu nggak perpustakaan Islam, perpustakaan yang memiliki buku-buku Islam, kitab-kitab manuskrip Islam terlengkap di Jogja? Yang punya apa ini? Yang punya apa? Gereja itu di Puskap Kota Baru. Tapi apakah dengan itu mereka beriman? Tidak. Pengetahuan agama tanpa adanya keyakinan terhadap agama, maka semakin bertambah pengetahuan itu akan menjadikan mereka semakin lari dari agama Allah Subhanahu wa taala ini. Berapa banyak anak-anak sekolah Islam di sekolah-sekolah Islam, tapi tanpa ada kebanggaan terhadap agama, bukan pada sendiri ya. Rasanya nggak oke loh. Jadi baru murojaah itu orang temannya yang mau masuk surga itu artinya murojaah itu sesuatu yang memalukan. Jika hanya sedikit yang kuat, maka mereka ini ketika mereka semakin banyak belajar agama, semakin terkikis komitmennya pada agama Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa keyakinan. Nah, maka yang perlu ditanamkan pertama kali adalah yakin dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala ampuni saya dan istri saya. Anak pertama, kedua, ketiga mentang-mentang dari psikologi. Inginnya saya ini dibiasakan sholat sedini mungkin. Dengan berbagai pendekatan psikologi itu. Mohon maaf yang dari psikologi, sama-sama psikologi ya. Tetapi setelah saya belajar lagi dan ada yang menerangkan tentang ada ketemu seorang ustaz yang mendalami tafsir, menjelaskan tentang tuntunan Rasulullah SAW dalam hal mengajarkan sholat itu, astagfirullahaladzim, ternyata saya salah. Mengajarkan sholat pada anak itu mulai usia 7 tahun, bukan sebelumnya. Lalu sebelumnya ngapain aja? Nah, sebelumnya itu yang paling pokok adalah ditumbuhkan kesukaan terhadap ibadah, ditumbuhkan keinginan terhadap ibadah, dan diberi pengalaman yang berkesan mengenai ibadah itu, termasuk sholat. Nah, dalam hal ini fase awal yang paling pokok maupun berikut-berikutnya juga tertanamkan adalah yakin bahwa Allah itu Maha Kuasa, Allah itu sebagai pemberi balasan, dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana meyakinkannya? Nanti jangan-jangan justru sudah menjelaskan lagi. Nah, sebaik-baik contoh adalah Al-Quranul Karim. Loh, Al-Quran apa petunjuk? Ya, sekaligus contoh. Khairul kalam Allah, khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita perlu menelusuri pada fase mana akidah itu dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di fase mana? Fase Makkah. Lalu ciri-ciri ayat Makkah itu apa? Pendek. Apalagi? Dari segi redaksi kalimat gimana? Naratif atau imperatif? Naratif atau imperatif? Naratif itu penjelasan saja, atau imperatif bersifat kalimat-kalimat perintah, baik yang berupa larangan maupun perintah melakukan.
perintah. Ya ayyuhal muzammil, qum, get up now. Jadi qum, gimana ya bahasa? Bukan get dan tangi, bukan tangi le. Tapi bahasa seperti itu. Maka ini semua telah cukup sebagai hujah bagi kita bahwa perkataan dari sebagian orang-orang di sejumlah training yang mengatakan bahwa dua di antara kesalahan komunikasi orang tua kepada anak, yang pertama melarang, yang kedua memerintah, dua-duanya dibantah oleh Al-Qur'anul Karim. Dua-duanya justru merupakan perkara mulia yang perlu kita lakukan kepada anak ini agar mereka bukan cuma tahu, bukan cuma paham, melainkan memang masuk dalam penghayatannya. Nasihat terbaik orang tua itu adalah ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Nah, katakan. Jadi kalimat perintah, kalimat larangan, baik yang bermakna dalam bahasa Indonesia bermakna jangan maupun bermakna tidak. Mohon maaf, suatu ketika ada yang bertanya pada saya, konon katanya dari status Facebook dan website seseorang, di dalam Al-Quran kata hanya ada 300 sekian kali kata jangan. 363 atau 67 kali kata jangan dalam Al-Quran. Nah, jawaban kita adalah jangankan kok 300 kali, 1 kali itu pun telah cukup. Tak saya teruskan lagi. Tetapi jika itu yang dimaksud adalah jumlah kata la, lam, dan yang semakna lagi ya benar tidak atau jangan itu, maka kita dapati di Al-Quran lebih dari 2000 kali. Saya akan ngecek jumlahnya berapa. Kalau ini ngecek kata Allah sudah seember gitu ya, dan banyak sekali. Nah, belum ngecek yang lain lagi, karena ada la, ada lam, ada lam, ada apa lagi dia, itu macam-macam itu. Saya kasih contoh, ada ayat dalam Al-Quran, itu katanya itu hanya sekian persen, hanya 2%. Loh, gak bisa begitu. Karena dalam Al-Quran itu ada ayat hanya 1 kali urusan itu disebut. Tetapi jika kita tidak memperhatikan masalah itu, maka tidak ada gunanya sholat sama sekali. Ayat apa itu? Tentang wudhu. Berapa ayat? Mek siji gindil tok. Mek siji gindil tok. Nah, tetapi kalau itu diabaikan, mau sholat duha, mau sholat tahajud, mau sholat Jumat, mau sholat apapun itu nggak ada artinya. Nah, ini bermakna bahwa meskipun cuma 1 ayat dalam Al-Quran itu telah cukup sebagai bukti, telah cukup bagi kita bahwa ini tidak boleh diabaikan. Terus kembali lagi, maka kita perlu mengilmui agar kalimat-kalimat kita, larangan kita, perintah kita menghunjam betul, gitu ya. Dan inilah yang perlu kita kaji dalam sunnah ini, bagaimana penerapannya. Nah, beda kan kalau kita mengatakan sesungguhnya puasa itu merupakan ibadah yang menjadikan seseorang akan memiliki kepekaan sosial. Kita manggut-manggut sampai dalam hati apa? Kenapa? Karena ketika itu hanya dijelaskan saja, tidak menimbulkan iltizam, tidak menimbulkan komitmen. Hanya tahu saja. Sama lah, khutbah Jumat itu semakin jarang yang khutbah, banyak yang cuma tabligh toh. Khutbah itu mestinya sifatnya menggugah, memberikan nasihat, yakni mendorongkan keinginan yang sangat kuat
untuk melaksanakan apa yang diperintahkan dan menumbuhkan dorongan keinginan yang sangat kuat untuk menjauhkan yang dilarang. Maka kalimat harusnya ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bukan sidang Jumat rahimahumullah, izinkanlah saya untuk menyampaikan pesan takwa. Dinten-ten dengan dimeh rampung ora ono. Mudah-mudahan tidaklah kita mati. Padahal ayatnya enggak gitu. Awak dewe keminter kemaki. Mudah-mudahan tidaklah kita mati kecuali dalam keadaan sebagai muslim. Padahal ayatnya di mana? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati. Ya Allah, Pak Bupati karena ngono kuwi. Meski ayat Pak. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai muslim. Insya Allah ngono kuwi ora turu. Ngapunten nggih. Hari ini banyak majelis khutbah Jumat itu menjadi majelis qailulah. Qailulah itu memang sunnah, tapi bukan saat khutbah ya. Ya. Jadi pertama ya tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Yang kedua, apakah itu cukup belum? Apakah anak-anak itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini yang lebih penting. Ini yang lebih penting. Maksudnya bukan lebih penting daripada tauhid, tidak. Ini yang lebih penting daripada sekedar anak-anak itu dibiasakan berbuat baik. Muraqabah, merasa diawasi. Nanti silakan lihat surat Luqman. Saya juga lagi risau ini. Kayaknya apalagi di negeri di mana kurikulum dengan ganti terus ini, kita perlu semakin berserius mengkaji Quran surat Luqman. Saya nggak mana-mana ya, cuma sekilas-sekilas saja dia. Karena waktunya memang pendek. Apalagi yang juga belum nikah ya. Bukan bagi saya mengabaikan, itu perlu sekali. Saya betul-betul pelajari itu sebelum nikah. Yang saya tekuni di psikologi sebenarnya nggak ada hubungannya dengan parenting. Saya dulu itu yang saya tekuni psikologi adalah psikologi industri dan organisasi. Jadi desain sikat gigi itu seharusnya bagaimana, itu bidang yang saya pelajari. Adapun saya membahas parenting itu karena saya dulu sudah ingin nikah semenjak SMA. Qadarullah, Pak, kemudian Allah Ta'ala takdirkan saya akhirnya banyak berbicara soal parenting. Itu takdirnya Allah itu. Takdirnya Allah. Tapi yang saya sukai itu bicara belajar itu ya soal-soal yang berhubungan dengan psikologi industri dan organisasi. Misalnya kebosanan kerja. Jadi boredom at work atau penderitaan dalam kerja, miserable at work, itu bidang yang saya tekuni. Ya qadarullah, berarti takdirnya Allah. Dan takdir Allah itu tidak perlu passion kita. Bertentangan tuh. Imam Syafi'i juga bertentangan passionnya. Passionnya syair, beliau ahli usul fikih. Terus lagi. Nah, muraqabah, perasaan diawasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah birrul walidain. Ini yang harus ditanamkan oleh orang tua secara langsung maupun oleh guru. Guru menanamkan pada diri anak 4 hal pada diri anak. Pertama, percaya kepada orang tua jika orang tuanya bisa dipercaya. Kok gitu? Loh ya, dalam agama kita percaya kepada orang tua itu nggak setiap orang tua berhak dipercaya. Tapi setiap orang tua wajib kita taati sejauh tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus berbuat baik pada orang tua seperti apa kita kembali lagi. Percaya kepada orang tua yang layak untuk dipercaya. Pertanyaannya, kita layak enggak untuk dipercaya oleh anak kita nanti? Kenapa? Kalau kita dipercaya oleh anak kita, kelas
Kita nggak perlu nunggu anak mau tertidur baru nasihati. Sekarang ini kan karena mendengar dalam training menunggu otak dalam keadaan gelombang alfa sampai dia alfa ya. Ngenteni anak emeh turu layan tua layak ya dia. Tidur enggak, mati juga enggak, malam mbok nih keturun bleksek. Ya enggak. Dhisik kuwi lho, zaman simbah-simbah maupun zaman ibu saya masih muda, saya masih kecil. Kita baru datang itu ngos-ngosan gitu langsung diomongin. Nah juga sarung nah. Itu enggak pakai. Bukan tersiksa enggak, terbebani juga enggak. Nah juga sarung nah, wayahe ngaji nah. Enggak pakai komplain dalam bahasa sekarang. Oh jangan, anak tidak dalam keadaan positif. Ya. Jadi orang tua ki angil banget. Angil banget. Ngomong terus pakai teknik-teknik tertentu yang pokoknya intonasinya begini. Nah, dengarkan suara bapak. Harus jadi penyair bisa kesewen rek. Nah, teruskan lagi. Yang kedua, apa yang harus ditanamkan? Hormat pada orang tua. Dan hormat ini tidak ada hubungannya dengan keadaan orang tua kita. Mungkin ada orang tua kita terus enggak karu-karuan, ahli maksiat, mungkin ada. Kita tidak menghormati dia sebagai ahli maksiat, tapi itu orang tua kita, dan saya menghormati karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah agama. Waduh, berat Pak. Ya justru makin berat itu makin berpahala. Nah, kalau anak-anak ini ditanamkan hormatnya pada orang tua, bapaknya tatonan, rambutnya dikuncir, dinasihati anak lulus ya. Alhamdulillah dulu salah satu murid itu dan lulus dengan nilai terbaik. Waktu saya masih berkecimpung di SDIT, itu bapaknya kayak gitu. Jadi pas imtihan tutup tahun itu ditutup gini. Jadi gitu. Kenapa? Tak sawang baik. Oh ternyata dikuncir. Tetapi ini kan bapaknya sudah salah tingkah. Lah awal-awal ibunya aja ngantar pakai GL Pro itu. Ibunya untuk ancekak ini. Waduh. Jadi kita tuh rada ngeri ngedel. Berbarengan dengan sebelahnya bercadar. Saya nganterke. Jadi sebelahnya itu yang ngantarkan anak itu bercadar, masih hidup begininya. Sebelahnya pakai GL Pro. You can see meneh, astagfirullah. Tetapi itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Dia percayakan anaknya kepada kita, alhamdulillah. Kasaran ini loh, andai kata bapak ibunya tidak berubah imannya, tidak berubah ibadahnya, tidak berubah akhlaknya, ya wis gak apa-apa lah. Yang penting anaknya. Nah kalau kita mengharuskan orang tua harus selaras, harus sama pola asuhnya dengan sekolah, nggak akan muncul Ikrimah. Ikrimah yang bapaknya dia, Ikrimah bin Abu Jahal. Mau gelarnya Abu Jahal. Ikrimah nggak akan muncul Ikrimah. Kita ini kadang-kadang berbicara pendidikan Islam, tapi kerangka berpikirnya sesungguhnya masih buluk, bukan Islam, melainkan psikologi modern. Saya psikologi dulu ya. Iya. Nah, ini hal-hal yang perlu ditanamkan. Yang ketiga, yang harus ditanamkan pada diri anak, apa itu? Taat kepada orang tua. Taat. Lagi-lagi tidak ada hubungannya dengan jasa. Jangankan kayak begitu. Ini sekaligus berhubungan dengan yang keempat, yakni hikmat melayani orang tua. Jangankan kayak begitu. Orang tua yang jelas-jelas musyrik dan menyuruhkan kepada kesyirikan, lebih jelek lagi. Dan orang tua itu tahu bahwa itu suatu keburukan yang sangat besar. Kan ada orang yang musyrik tapi nggak tahu itu buruk ya. Loh, ini orang musyrik menyuruhkan anaknya untuk melakukan kesyirikan dan tahu itu keburukan yang sangat besar. Itu bakal
Apa kita boleh kemudian sewa sama dia? Karena pun mau apa? Begal. Apa boleh gitu? Basara ibu rumah di dunia makhluk. Ini pilar-pilarnya. Nah, ini meluas sedikit karena pendidikan anak sekarang kan nggak hanya dilaksanakan oleh orang tua sendiri. Nah, dan sekarang ini kita mendapati bahwa sekolah-sekolah Islam pun semakin kering dan semakin jauh dari adab thalabul ilmi. Adab thalabul ilmi dan banyak mengenai hal ini. Kalau yang terkini ya misalnya Syekh Utsaimin itu nulis kitabnya maupun syarah tentang adab mencari ilmu. Nah, ini hal yang perlu tanamkan. Pertama kepada guru itu ada 3 hal. Percaya pada guru. Asumsinya guru itu ahlul ilmi. Meskipun dalam konteks Indonesia ya dosen ya. Nah, ini gini. Pada asalnya namanya guru itu ahlul ilmi. Tapi kalau di Indonesia kayaknya ada, kita perlu diskusi lagi barangkali ya. Karena guru itu sebagiannya adalah semata-mata karena sudah lulus kuliah. Tetapi dalam konteks dia, dalam kedudukan dia sebagai ahlul ilmi, dia guru anak kita kelas 1. Itu percaya pada guru. Nah, kalau percaya itu, coba bayangkan. Ada yang sudah pernah umroh, melihat majelisnya para masyayikh di Masjid Nabawi itu? Ada enggak para masyayikh yang majelisnya itu kayak saya begini? Saudara, ada enggak? Atau apalagi yang pakai SBD gitu? Atau apalagi yang pakai misalnya saudara sekalian, dan berikutnya kita mengkaji Sahih Bukhari. Ada enggak? Yes. Ini kalau pakai bahasa quantum learning delay gitu ya. Tapi apakah orangnya jelek? Orangnya jelek nggak? Enggak, antusias sekali. Hari ini kita dapati di sebagian sekolah-sekolah kita, anak antusias, tetapi sebenarnya tidak tertarik pada pelajarannya, melainkan tertarik pada hiburan dari gurunya. Lumayan gratis. Ini bang nonton Gabito, nonton guru di Dewi, tekan ngomah, males ngau. Pernah mencoba gitu? Di kelas dia betah. Kenapa? Wong lucu guru nih. Wong salamnya aja lebih lucu dibanding anak-anak. Anda pernah nggak mendapati anak TK mengucapkan salam kepada kita dengan cara yang sangat lucu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak? Yang begitu siapa? Gurune. Wong anak kecil-kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kok gitu ya? Aku tadi tuh lihat ada yang latihan itu apa namanya itu? Apa Pak? Yang pakai itu loh, yang pakai celananya tebel-tebel itu ke askar. Aku lihat. Aku pengen gitu ya Pak. Jadi mereka justru pengen itu yang kayak dewasa kan? Yang justru ingin lebih ke kanak-kanakan dibanding anak-anak adalah gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak itu lumayan asik, lucu gitu. Tidak membekas. Yang kedua apa? Jadi pertama percaya, yang kedua hormat kepada guru. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ikatan emosi dengan guru. Saya teruskan lagi, Pak, karena ini waktunya pendek ya, gurunya tanya jawab. Nanti apa saja sih hal-hal yang ditanyakan? Buka surat Luqman. Kok nggak sama dengan makalah? Ya, salah sama makalahnya Anda double 2 kali. Dan makalahnya gitu, bahasanya lain lagi ya. Nah, apalagi Anda pernah nggak menjumpai anak yang dulu itu ya baik-baik saja akhlaknya.
Atau bahkan sebelum keluar lingkungannya sudah komplain. Kok aku disuruh jilbaban terus? Itu juga jilbaban. Pernah nggak mencoba gitu? Pernah nggak? Anak komplain, kok aku harus Jumatan, temanku enggak? Kenapa itu? Kenapa itu? Nah, ada hal yang kita lalai melakukan. Saya sedang dengar-dengar, sedang mencoba untuk mempelajari tafsirnya, penjelasan syarah lebih lanjut dari tafsir itu dari Quran surat Luqman ayat 17. Bahwa di satu sisi kita tanamkan kepada anak-anak itu untuk mendirikan sholat, menegakkan sholat, tapi di sisi lain, di aspek yang lainnya, hal lain yang perlu kita tanamkan itu adalah menumbuhkan pada diri anak keinginan yang sangat kuat untuk amr bil ma'ruf dan nahi munkar. Jadi kalau itu kita instalkan pada diri anak kita akan menjadi provokator buat teman-temannya. Mohon doanya, mudah-mudahan Allah Ta'ala ridha dan Allah Ta'ala baguskan. Selemah apapun orang tuanya kayak saya gini, saya ini bukan orang tua yang hebat juga. Saya berusaha untuk agar anak itu berkeinginan untuk menjadikan teman yang baik. Laporan sementara ada yang tanya dari dari wali murid yang lain, anak saya nomor 6 itu suka puasa Senin Kamis dan memprovokasi temannya untuk puasa. Memprovokasi temannya. Nah, provokasi itu bahasa kita ya. Nah, ini kan amru bil ma'ruf. Itu yang menjadikan hikmahnya jika itu ditumbuhkan, selain menularkan kebaikan dan mencegah teman-temannya dari buruk, juga menjadikan dia itu lebih tahan ketika diolok. Nah, sekaligus kita ajari mereka untuk bersabar. Kita ceritakan kepada mereka bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyata itu benar. Orang-orang Quraisy bilangnya gimana? Majnun, menjuluki gila kan? Nah, kadang saya kuati dengan menceritakan kisah para penemu, kisah para tokoh. Artinya di mana-mana sudah merupakan sunatullah, setiap perubahan kepada yang baik itu pasti dapat celaan. Alhamdulillahirabbil alamin, ketika saya SMP kelas 1 di SMP Negeri Kutorjo, Mojokerto, Jawa Timur, ulangan pertama bahasa Inggris dapat nilai paling jelek sekelas. Dan kemudian karena didikan ibu saya cari yang paling pinter bahasa Inggris, dan kemudian teman saya yang paling pinter itu nilainya paling bagus saat itu mengatakan kepada saya, "You are stupid boy." Ya saya nggak marah, aku nggak tahu artinya. Lalu saya pulang dari SMP saya ke kampung itu 3 km jalan kaki sambil mengatakan, "You are stupid boy, you are stupid boy." Sampai di rumah ketemu bude saya, kakak perempuan dari ibu saya tanya pada bude saya, "Bude, you are stupid boy, itu artinya apa bude?" "You are iku kon." Maklum ya Jawa Timur ya. Stupid iku goblok. Fasih aja itu intonasinya enak ya, stupid iku goblok. Boy itu arek lanang. Lah nek pinter bude apa? Clever. Sampai tulisnya bude. Maka saya baca, "You are stupid boy, I am clever." Nah saya marah percuma untuk saya pulang. Tapi inti yang saya sampaikan pada Anda adalah, nah semenjak itulah saya pulang dari sekolah ngomong sendiri karena ingin bisa bahasa Inggris. What's that? Maka orang-orang mengatakan begini. Ada yang melapor pada ibu saya juga no problem, sehingga orang mengatakan, "Oh ibunya gini." Dan ini bukan sebagai ungkapan guyon. Mereka awalnya mungkin, "Oh ini loh," tapi akhirnya mereka menganggap itu beneran. Ibu saya dianggap berwaras. Apa kata ibu saya?
Tugasé wong liya iku komentar. Tugasé wong liya iku ngilokno. Tugasmu temenan. Tugas orang lain tuh mengolok, ngilokno itu apa ya? Mencela, mengejek. Tugasmu itu temenan, tugasmu bersungguh-sungguh. Titenono. Titenono itu bahasa Indonesianya apa ya? Lihat aja bro gitu kan. Lihat aja nanti. Kalau kamu berhasil, maka mereka akan mengatakan, semuanya itu akan mengatakan, itu teman saya, tetangga saya. Tapi kalau kamu gagal, mereka akan mengatakan, nah iya kan. Nah ini saya sampaikan kepada anak saya. Jadi kalau di awal-awal itu berbahagialah dan bersedihlah. Kok bisa ya Pak? Bahagia sama sedih. Kamu sedih karena temanmu kurang kerjaan. Karena hanya orang-orang yang tidak jelas hidupnya yang akan mengolok orang lain. Nah, ringkasnya ini untuk menjadikan dia lebih tahan. Karena ada kalanya anak itu sudah baik-baik di ma'had. Mana ada sih ma'had yang ngajarin jelek itu? Mana ada? Tapi begitu pulang, wah, dijuluki al-kacong. Wah, jadi al-kacong saya ini alirnya kakak congkrang. Wah, sisir. Padahal ora masalah. Kalau ibu saya mengatakan, gak apa-apa nak, dilono gak bare awakmu turu nak. Ternyata sekarang overdosis lah. Gak apa-apa nak, kamu di Allah itu gak bikin kamu kurus. Nah, ketahanan ini merupakan hal-hal yang cukup berharga untuk kita bekalkan pada diri anak. Meskipun tentu saja pembahasan ini sangat tidak memadai. Yang ingin saya katakan adalah khairul kalamullah, khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fauzil Adin boleh salah dan sangat mungkin dari seluruh pembicaraannya itu hanya 1% yang benar dan yang pas mudib saja. Itu pun kalau tidak tepat ya. Tetapi Al-Quran dan As-Sunnah itu pasti benarnya. Mudah-mudahan kita memiliki iltizam, memiliki komitmen, memiliki keyakinan bahwa sebaik-baik petunjuk adalah Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Perkataan manusia sangat boleh salah. Tidak ada yang maksud selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi manusia zaman ini. Saya termasuk manusia zaman ini dan saya kembalikan pada beberapa silakan. Alhamdulillah.